Banyak orang yang bilang mata ketiga ini adalah gerbang untuk melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Ada juga yang bilang bahwa mata ketiga ini adalah organ spiritual yang berkaitan dengan intuisi dan komunikasi non-fisik. Benarkah ini adalah portal manusia untuk melihat dan mengakses informasi dan dunia gaib? Halo teman-teman yang nyata maupun tidak nyata. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang mata ketiga karena banyak yang tanya tentang mata ketiga nih Mas. Jadi sebenarnya mata ketiga itu apa sih? Mata ketiga ini sebenarnya adalah organ spiritual atau biasa disebut cakra atsna. Jadi letaknya itu di sini, di tengah dahi, di antara kedua alis, dan itu pun tembus sampai bagian belakang kepala. Nah, mata ketiga ini ada hubungannya dengan konsentrasi, imajinasi, telepati, bahkan ada beberapa yang bisa sampai dengan astral projection dan lain-lain. Sebenarnya mata ketiga ada kaitannya dengan organ fisik atau organ yang berada di dalam otak kita, yaitu namanya kelenjar pineal. Nah, kelenjar ini adalah organ kecil yang berada di bagian, masih di bagian otak, dan itu ukurannya mungkin cukup kecil, sebesar biji kacang. Tahu nggak Mbak Rati biji kacang? Nah, mungkin kacang sebesar itu. Kacang biasa. Oh iya. Ya, dan itu mempunyai manfaat yang sangat besar. Nah, manfaat kelenjar pineal atau mata ketiga itu apa Mas? Ya, mungkin kalau dari segi manfaat sebenarnya banyak ya Mbak. Jadi seperti salah satunya itu manusia jadi bisa berpikir lebih jernih, lebih tenang lagi. Yang kedua, bisa konsentrasi manusia ini jadi meningkat. Yang lain mungkin jadi intuisi manusia itu semakin tajam, dari ketegasan atau kepercayaan diri manusia juga jadi meningkat. Terutama dari segi imajinasi itu nanti semakin bagus. Dan yang jarang orang ketahui mungkin ini, kalau kelenjar pineal atau mata ketiga itu bisa mengetahui aura orang lain. Nah, mungkin aura orang itu kan selalu berbeda-beda, atau berubah-ubah tergantung kondisi emosi dan energinya. Ya, suasana juga mempengaruhi, energi di sekitar lingkungan juga mempengaruhi. Dengan mengamati, jadi lebih mengetahui sejatinya diri orang lain agar tidak mudah ditipu. Jadi kalau kita mampu kalau membaca aura mungkin terlalu ekstrim ya. Jadi kita bisa mengetahui aura itu, kalau orang lain berpikir seperti apa, kita lebih peka seperti itu. Jadi manfaat besar yang lain mungkin setelah mata ketiga ini bisa terbuka, manusia bisa menerima pesan atau petunjuk dari alam. Jadi kita punya insting itu lebih tajam, dan intuisi itu juga akan lebih tajam itu tadi. Itu kalau mungkin secara spiritual ya, tapi kalau secara medis, ini kelenjar pineal ini memproduksi hormon, namanya hormon melatonin. Nah, hormon ini berfungsi sebagai pengatur ritme tidur dan juga berperan dalam proses mimpi. Kalau kita tidur kan sering bermimpi ta? Nah, itu yang berperan itu hormon melatonin. Dan selain itu pun juga halusinasi manusia. Tanpa hormon melatonin ini tidak akan ada khayalan. Jadi kalau Mbak Ratri kadang, kalau bahasa Jawa ini ngalamun, nah itu kan yang berperan sebenarnya dari hormon melatonin itu. Dan sebenarnya banyak sih yang dihasilkan saat, kebanyakan ya saat mimpi itu kan
ini cenderung lebih saat-saat dini hari. Jadi kan kalau tidur gitu biasanya Mbak Ratri mimpinya itu kebanyakan ya, kalau kondisi nggak lelah itu biasanya dini hari pasti muncul mimpi lah. Itu kan yang berperan sebenarnya hormon melatonin itu. Jadi kalau saat kita tidur pulas, nah itu hormon itu udah tidak berfungsi, masih ada tapi tidak terlalu mempengaruhi kita. Oh, berarti kalau mimpi tuh tidurnya nggak pulas-pulas banget itu maksudnya? Jadi kalau pulas enggak. Jadi kalau hormon itu dia berfungsinya kan cuma sampai sekitar jam 4, jam setengah 5, sekitar subuh itu. Nah mungkin di saat jam-jam itu nanti Mbak Ratri kalau tidur bisa pulas karena hormon itu udah berkurang, hormon melatonin itu. Jadi dia biasanya mulainya bekerja itu sekitar jam 2 sampai jam 4 itu tadi. Jadi sebelum jam itu pun biasanya jarang karena kita masih banyak pikiran yang lain, masih mau tidur itu belum tenang, masih mikirin apa. Nah nanti setelah kondisi itu baru hormon itu mulai bekerja, tapi nanti kalau setelah itu udah mulai berkurang baru kita bisa tidur pulas. Jadi fase tidur pulas itu tanpa mimpi. Jadi mimpi itu tadi kan hormon melatonin itu tadi. Nah, bagaimana cara kerjanya mata ketiga itu? Kalau dari segi cara kerjanya mungkin akan sedikit sulit untuk menjelaskan. Semoga nanti Mbak Ratri dan teman-teman yang nyata maupun tidak nyata bisa memahaminya. Jadi sebenarnya kerjanya seperti ini. Ketika Mbak Ratri itu mendapatkan suatu firasat, itu sebenarnya yang bekerja itu kelenjar pineal. Jadi kelenjar pineal ini akan bergetar atau menerima rangsangan itu. Bahkan kalau mampu mengolah atau melatihnya dengan spiritual, itu maka ketiga ini akan bisa terbuka. Sebenarnya saat manusia masih kecil atau ya belum dewasa lah, itu kelenjar pineal itu besar ukurannya. Tadi kan saya bilang kelenjar pineal itu kan kecil. Iya. Nah itu sebenarnya untuk orang yang dewasa. Jadi ketika kecil itu besar, kemudian semakin bertambahnya usia atau umur semakin mengecil. Ya semakin mengecil. Nah karena itu kalau anak kecil dia lebih pinter atau sering berimajinasi dengan bagus lah, dengan bebas. Itu semua kan adalah kerja dari kelenjar pineal itu. Bahkan anak kecil mampu melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata lah, atau entitas yang kadang kita nggak tahu kok dia seperti mengigo atau apa. Itu karena mereka di kelenjar pineal itu kan masih ukurannya masih besar, dan itu mata ketiga itu masih terbuka, bahkan terbukanya lebih baik daripada kita yang orang dewasa ya. Nah kemudian semakin lama kan itu akan semakin menyusut, dan semakin lama semakin tertutup. Itu akan membuat mata ketiga itu pun semakin lama semakin berkurang dari kerjanya si mata ketiga ini. Manusia itu apabila mata ketiga ini tertutup atau saat dewasa, itu ada gunanya. Sebenarnya ada gunanya. Karena kalau tidak tertutup, manusia akan mampu menerima seluruh informasi. Informasi entah itu firasatnya jadi macam-macam, semakin imajinasinya semakin liar. Iya, nggak karang-karungan lah. Dia bisa mikir macam-macam padahal dia harus fokus bekerja dan lain-lain. Jadi selain itu pun informasi atau frekuensi yang atau getaran yang alam yang di sekitar kita ini, apabila tidak sanggup atau mentalnya dia tidak mampu untuk menerima secara mental itu tadi, itu akan kewalahan, bahkan bisa stres, bisa sampai gila. Oleh karena itu biasanya orang yang belajar mengenai mata ketiga atau lebih mendalami apa sih itu kelenjar pineal itu tadi, harus siap dulu secara mental dan kejiwaannya. Karena kalau tidak kuat, pasti itu bisa dipastikan bisa gila. Tapi bisa nggak sih Mas kita membuka mata ketiga atau kita mempelajarinya secara sendiri tuh? Bisa. Biasanya yang paling mudah, saya mungkin udah bilang berkali-kali ya, itu seperti meditasi.
Tapi itu rutin dilakukan, jangan kok cuma sekali habis itu udah, ya tetap nggak bisa. Jadi rutin, paling nggak itu per hari kita menyempatkan 10 sampai 15 menit untuk meditasi. Yang kedua, menyadari hal-hal kecil. Jadi menjadi lebih sadar aja dalam kehidupan sehari-hari ini. Kita mencoba memekakan diri, gimana itu? Lebih peka terhadap sekitar ya. Mungkin selain itu kita berjalan-jalan. Kalau orang sekarang mungkin menyebutnya healing ya, Mbak. Ini di Mbak Ratri anak saya nggak sempat untuk healing. Tapi itu ada gunanya atau sangat perlu. Tapi jalan-jalannya dilihat-lihat di sekitar lingkungan yang lebih ke alam. Oh ya, main ke alam-alam ya. gitu. Tapi kalau kita memang tidak memungkinkan ataupun jauh dari kondisi alam kayak di pegunungan atau di pantai gitu, kita bisa sih di kota gitu melihat sejenak kehidupan sekitar gitu bisa. Oke, cuma melihat, ngamati gitu. Ya, yang penting kita tuh lebih ke menenangkan pikiran. Terus yang lain mungkin seperti ritual keagamaan. Lalu seperti kalau saya kan, mohon maaf, saya kan Islam, jadi kita bisa melakukan wiridan itu loh, Mbak. Wiridan ataupun lebih mengolah aja untuk kekuatan spiritual yang lebih tinggi, entah membaca pesan semesta itu. Tapi kalau kita belum mendalami ataupun mengolah dulu itu akan sangat sulit ya. Bahkan saya bilang membaca pesan semesta itu pun mungkin udah bingung kan. Jadi sebenarnya gini, setiap manusia itu sudah memiliki mata ketiga atau cakra ajna sejak lahir. Yang saya bilang tadi, setiap anak kecil kan pasti seperti itu. Tapi kan tadi saya belum bilang ya, itu kan ada nggak sih Mas yang orang tidak memiliki mata ketiga? Itu nggak ada. Setiap orang itu pasti ada. Dan untuk membukanya biasanya manusia melakukan olah batin atau meditasi itu atau rutinitas spiritual. Dan ketika mata ketiga ini bisa terbuka, maka sumber energi yang halus, terus bahkan yang sampai tertinggi itu bisa masuk. Bisa kita terima, bisa kita lebih peka lagi. Jadi dengan mudah manusia bisa mempelajari hal-hal yang di luar batas pemikiran manusia yang normal. Jadi kita lebih ini ya, lebih bahasanya di luar nalar lah. Lalu kemudian untuk kelenjar pineal ini tuh sebenarnya ini adalah antena manusia secara alami. Antena ini jadi kan dia menerima frekuensi kan. Nah ini tuh sebenarnya udah alami dari diri kita sendiri. Jadi kita tuh sebenarnya kalau mampu mengolah itu, ya kita bisa menangkap frekuensi atau getaran atau energi dari alam lingkungan sekitar yang tidak bisa kita tangkap dengan panca indera yang ini, mata fisik ataupun mata normal kita ya. Itu dimana itu frekuensi atau getaran yang lebih sering disebut, mungkin bahasa orang lebih menyebutnya ke ini, firasat. Mungkin kalau saya bilang frekuensi, mungkin kan Mbak Ratri bingung frekuensinya itu seperti apa. Jadi seperti semacam firasat itu kan kita mampu lebih, oh kok saya tuh kok kayak gini tuh, oh orang itu auranya nggak enak, nah lebih ke situ sih. Dan itu pasti nanti setiap kita mendapat firasat itu pasti ada informasi. Kalau secara spiritual itu ini terdiri dari beragam energi lah. Setiap orang kan mengandung informasi dan getaran yang sendiri-sendiri itu tadi kan, auranya beda-beda. Nah sebenarnya setiap kita mempunyai firasat itu sebenarnya pasti akan ada informasi. Tapi kalau misalnya Mas, kita meditasi rutin gitu, tapi nggak bermaksud untuk mau membuka mata ketiga, ya nggak apa-apa. Kan meditasi itu kan sebenarnya seperti ini, kita kan lebih banyak ya tujuannya untuk meditasi. Mungkin kita pernah membahas atau yang sebelumnya kan kemarin. Ya seperti cuma lebih menenangkan diri untuk mengolah rasa kita. Tapi itu nanti walaupun kita tidak bertujuan untuk membuka mata ketiga, itu nanti otomatis Mbak.
lebih peka gitu ya Mas? Lebih peka itu pasti otomatis, karena ya itu tadi yang saya bilang, kelenjar pineal itu yang tadi yang menyusut itu kembali bisa terbuka lagi. Jadi kita akan lebih sadar frekuensi-frekuensi atau firasat-firasat yang ada di sekitar kita, walaupun kita tidak untuk bertujuan untuk membukanya itu tadi, tapi pasti nanti akan saling terkait. Untuk zaman sekarang ini nih Mas, pandangan terhadap mata ketiga sendiri itu gimana? Kalau zaman sekarang seiring dengan berjalannya zaman ya, itu kegunaan mata ketiga ini mulai bisa dibilang tersingkirkan, bahkan malah dianggap mohon maaf lebih ke klinik, ya enggak? Kalau kita bertujuan untuk kita ngobrol biasa aja lah, wah ini orang ini pasti klinik ini, wah orang ini masih kok tujuannya argo buat apa ini kan, lebih jadi kerap stigma sebagai apa ya, contohnya ini orang indigo. Jadi entah itu wah ini orang ini bersekutu dengan yang tidak terlihat atau entitas yang lain ini, dengan makhluk goib lah, padahal klaim tersebut belum tentu benar. Ada anak yang sejak kecil memang mata ketiganya ini selalu terbuka. Nah, oleh karena itu anak tersebut akan tumbuh dengan kemampuan di luar manusia normal yang sewajarnya lah. Atau yang kok ini anak ini kok sepertinya tidak lazim lah, kok sampai dewasa kok ini agak beda. Bahkan ada orang yang bilang wah ini rodok kelainan, kalau bahasa Jawa kan seperti itu. Nah itu mungkin orang kalau sekarang menyebutnya dengan indigo itu tadi. Jadi sebenarnya itu dari kecil itu dia tidak bisa menutup atau menyusut secara sempurna. Memang dia udah terbuka secara bawaan dari lahir. Nah itu kalau orang sekarang lebih menyebutnya kan sebagai indigo itu. Dan ketika kelenjar pineal ini menangkap frekuensi atau getaran yang tak kasat mata di alam ini, seketika itu hormon melatonin yang saling terkait. Jadi akan menerjemahkan frekuensi atau getaran ataupun firasat yang saya bilang tadi pasti ada informasi tersebut menjadi halusinasi. Dan karena itu manusia menjadi bisa melihat yang seperti penampakan, entah itu penampakan ini bisa berupa gambaran ataupun adegan peristiwa. Jadi kalau adegan peristiwa bahasa kerennya mungkin residual energy atau sosok-sosok tertentu. Sebenarnya entitas atau makhluk yang tak kasat mata ini gini Mbak, itu tidak memiliki wujud ataupun bentuk. Mereka itu sebenarnya hanyalah hayalan atau frekuensi atau getaran atau bahkan bisa disebut cahaya. Namun otak manusia ini kan memiliki kemampuan untuk menerjemahkan menjadi sosok tertentu. Makanya kenapa kok di sini itu kok orang kalau lihat penampakan cenderung pocong, kuntilanak, genderuwo, kok kalau di luar negeri kan bisa Dracula ataupun kok bisa beda, yaitu karena entitas itu tadi kan sebenarnya tidak memiliki bentuk, berbeda. Jadi kalau dilihat secara atau oleh orang yang berbeda pula, sebab hormon melatonin orang kan berbeda-beda dalam menerjemahkan atau memvisualisasikan gambaran atau khayalan orang kan juga berbeda-beda. Ini ada kaitannya dengan budaya ataupun pengetahuan di pelajaran manusia selama hidupnya itu seperti apa, dengan memori-memori yang terdapat dalam pikiran bawah sadar manusia itu sendiri. Makanya kenapa kok di sini itu orang sini lebih, kok orang ini nek lihat kok di sini cuma pocong. Itu mungkin ini bisa menjawab sebagian pertanyaan teman-teman ya. Kok nek di luar kok nggak lihat pocongan, kok nggak ada pocongan, ya itu tadi karena memori yang ada di otak alam bawah sadar kita dari sejak lahir pun kita seperti itu. Dan apa yang kita lihat ya seperti itu. Makanya kan dia menerima khayalan dari hormon melatonin ini, kemudian diterjemahkan oleh pikiran, menimbulkan halusinasi yang seperti itu. Jadi kalau ada orang yang melihat penampakan tuh itu cuma berhalusinasi atau gimana?
bisa dibilang seperti itu. Jadi untuk membuktikannya yang paling mudah ya itu misalnya Mbak Ratri punya temen yang indigo, itu dikumpulkan aja yang anak-anak indigo atau temennya Mbak Ratri ini dalam satu tempat yang dikatakan tempat itu terkenal angker atau wingit. Nah di situ dia jangan bareng-bareng ya, tapi cuma satu orang dulu, satu orang ditanya aja, di situ melihat ataupun merasakan apa. Setelah itu gantian orang yang kedua dan yang seterusnya. Itu saya bisa memastikan bahwa yang mereka rasakan atau mereka lihat itu akan memberikan jawaban yang berbeda-beda atau tidak sama persis dengan yang lain. Jadi karena memang entitas itu tadi yang saya bilang itu kan tidak punya wujud ataupun bentuk, tidak memiliki, bahkan kalau orang menyebutnya, kalau saya bilang zat, paham nggak? Zat apa? Zat, jadi ya hal yang tidak berbentuk dan berwujud. Oh iya. Iya kan, paham kan? Nah di situ mereka hanyalah menerima vibrasi atau getaran dari otak yang dia punya, otaknya sendiri-sendiri ini, terus diterjemahkan menjadi sosok tertentu melalui jalan halusinasi itu yang timbul dari hormon melatonin. Jadi sebenarnya halusinasi ini adalah hal yang wajar. Jadi kalau orang bilang wah halu ini, sebenarnya itu tuh memang halusinasi. Kadang kan kalau misalnya aku kok neng kono delok iki ini bahasa Jawa ya. Jadi kalau Indonesianya gini, kok saya di sana lihat ini, Mbak Ratri belum tentu percaya. Sebenarnya itu cuma halusinasi dia aja. Wah kami tuh halu. Sebenarnya emang iya. Tapi halusinasi itu tadi diolah atau tidak dari yang saya bilang di awal tadi kan, itu kan sebenarnya ada tahap melatih ataupun mengolahnya. Nah bagaimana di situ kita mampu untuk mengontrol halusinasi itu agar tidak lebih mengganggu orang lain ataupun kenyamanan diri dia sendiri. Karena kalau itu tidak mampu dikontrol, ya yang saya bilang tadi di awal, bahkan bisa menjadi stres, gila, ya semacam itu. Jadi gambaran untuk yang mata ketiga ini semoga bisa memberikan jawabannya dari Mbak Ratri. Mungkin mata ketiga itu sebenarnya seperti apa, kok orang bisa melihat ini itu dan lain-lain seperti apa, dan orang yang dilihat kok berbeda-beda, yang di sini kok nggak seperti yang di luar negeri dan sebagainya. Ya itu tadi karena berawal dari kehidupan kita seperti apa, dari pikiran kita seperti apa, alam bawah sadar kita seperti apa, dari cara kita mengolah itu pun seperti apa, itu akan saling berkaitan. Jadi sebenarnya wajar sih itu semua, nggak masalah, yang penting kita tidak saling mengganggu. Mungkin ada pertanyaan lagi, kok kalau di konten itu bisa saling menyatu ya, dia melihat si A sosoknya seperti ini, seperti Kunti, yang nanti yang satunya dia bisa bilang ya itu Kunti dan dia sedang apa, kok nyambung gitu ya, dalam tanda kutip konten Mbak. Iya nggak? Iya. Ya itu mungkin gambaran untuk mata ketiga seperti itu sih. Ya mungkin cukup itu aja kali ya Mas untuk kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan share ke teman-teman semuanya. Yang positif diambil, yang negatif silahkan dibuang, karena kenyataan belum tentu nyata.